أحييكم تحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وتحية أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat segenap panitia penyelenggara Islamic Education Festival, dan tak lupa hadirin yang berbahagia. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan hamdalah hamba bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat serta salam limpah bertabur dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat Nabi Muhammad, Nabi yang masyhur. Sahabat remaja rahimakumullah. Cara mengatasi degradasi moral remaja milenial adalah tema yang akan saya angkat dalam kesempatan kali ini. Berbicara soal remaja memang asyik dibincangkan. Karena di dalam diri remaja ada gelora yang membara. Serta di atas pundak remaja pula lah beban masa depan bangsa dipikulkan. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan. Saat ini arus informasi menjadi tren globalisasi. Yang dulunya masyarakat tradisional kini menjadi liberal dan radikal. Sikap sosialis kian menipis terkikis oleh budaya kapitalis. Kalau dulunya bermain karet, anak milenial sekarang sudah jago bermain internet. Yang dulunya gobak sodor jadi permainan, sekarang PlayStation sudah menjadi andalan. Sungguh jauh berbeda. Sekarang orang-orang lebih suka mencari kebahagiaan, mencari kesenangan, sampai-sampai urusan akhirat tak terfikirkan. Diakui maupun tidak, memang dunia milenial ini membawa dampak positif. Orang-orang semakin hebat, informasi lebih cepat kita dapat, berita lebih cepat kita tangkap. Bahkan, jika kita butuh uang pun, langsung bisa datang ke ATM terdekat. Namun sahabat remaja, carut marutnya keadaan dekadensi moral kian merajalela. Kemungkaran kian diagungkan. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Inilah dampak kifil negatif dunia milenial. Sahabat remaja rahimakumullah. Saat ini kita sedang mengalami degradasi moral. Apa itu degradasi moral? Degradasi moral adalah proses menurunnya, proses kemerosotan nilai moral yang ada dalam diri seseorang, terutama dalam diri para remaja. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan, kemerosotan moral juga menjadi faktor kemerosotan yang lainnya. Kemerosotan ekonomi, kemerosotan sosial, bahkan kemerosotan politik. Kemerosotan moral terjadi karena kurangnya pendidikan dan kurangnya ilmu pengetahuan.
Zaman dulu, seorang anak membentak, seorang anak menjawab orang tuanya adalah aib yang luar biasa. Namun sekarang tidak hanya menjawab orang tuanya, bahkan mereka berani membentak, berani berkata kasar terhadap orang tuanya. Mengapa zaman dulu jarang terjadi degradasi moral? Karena 3 faktor pendidik berjalan dengan bagus. Siapakah 3 faktor pendidik tersebut? Yaitu guru, ulama, dan orang tua. Guru yang berada di sekolah, dia mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Seorang ulama yang ada di lingkungan ataupun di masjid mampu merangkul dan mengajak pemuda untuk berbuat kebaikan. Jika 2 faktor tersebut berjalan dengan bagus, ditambah faktor orang tua sebagai pendukung, insya Allah tidak akan ada lagi degradasi moral. Apa yang harus kita lakukan saat ini, sahabat remaja? Yang harus kita lakukan adalah rawi-rawi rantas, malang-malang puntung. Kita sing-singkan lengan baju, kita rapatkan barisan, kita galakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kalian ada yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Dari uraian di atas, kita sebagai pemuda tidak hanya dituntut untuk pintar ngaji, kita tidak dituntut hanya untuk pintar sholawat, namun kita dituntut untuk menjadi khulafaur rasyidin. Kita dituntut untuk tampil layaknya sahabat Umar bin Khattab. Beliau imam tapi jenderal sekaligus imam. Imam karena beliau mampu memimpin jamaah di masjid, jenderal lantaran beliau mampu memimpin pasukan di medan perang. Saat ini bangsa kita tidak membutuhkan orang yang pintar tapi keblinger, tapi kita benar-benar memang membutuhkan orang yang pintar dan benar, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, berjiwa Makkah, berotak London. Dan Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang berkarakter, cerdas, tegas, dan lugas dalam mengambil kebijakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran bila ghayah wa afwan bila nihayah. Ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.